Jero, Swastiastu. niki jero tiang minta selaku penglingsir di desa adat Bunutin. Ini untuk nama, tidak ada sini. Tiang nyaman teken Atmaja. Okay. Kalau tidak salah jero sebagai sempat menjadi kepala desa Ya. di desa Bunutin niki. Berapa lama jero menjabat sebagai kepala desa? Lamanya dari tahun 89 sampai tahun 2008. Oke, sekitar berapa tahun jadinya nih Kang? Ya, sekitar 18 tahun. 18 Ya. tahun berarti ya. Ini dia akan menanyakan perihal tentang tradisi Mongah yang ada di desa adat Bunutin ini. Tadi sudah saya sempat wawancara mengenai persiapan dari STT dalam hal pembuatan dan juga akan menari tentunya di hari puncaknya. Nah, napi sebenarnya yang menjadi latar belakang tradisi Mongah niki, apakah berkaitan dengan upacara tertentu atau seperti napi? Mungkin Jero bisa jelaskan. Oke, sedikit sebelum ditiang sampai di Sukseman Mongah nika, ditiang perlu talar sampaikan kronologisnya sedikit, yaitu dari dulu pada waktu pembentukan Gebauk Domas, Desa Bunutin termasuk Gebauk Satak, Kintamani. Nah di sana ada pembagian-pembagian dari mangale-mangale ring penulisan, kena di desa Manik Liu, keni upacara galungan nabi. Kalau di Lembian ada merupakan pangwangan ngales. Kalau di Bunutin ada pangwangan sari. Kalau di desa Ulian ada pangwangan capah. Kalau di desa Awan dan Cerai karena masyarakatnya termasuk sudah besar, ada upacara Mose Wastang, ada namanya. Nah, terkait taris dengan pangwangan di desa Bunutin, kalau kita ambil kata-kata pangwangan itulah, itu kalau bahasa Balinya penguangan, pengurangan gitu. Maka secara umum tari Mongah itu adalah penolak bala. Penolak bala. Apa bala-bala yang hama-hama penyakit atau yang merusak desa Bunutin, di sini dah di upacara pangwangan ini disomyo untuk upacara pangwangan yang mesrano dengan menyembelih sapi betina yang sudah pernah melahirkan. Jadi tari Mongah ini sebagai niase atau perwujudan dari Buta Kala Buta Kali yang akan ingin merusak desa Bunutin. Itu diwujudkan dengan tari Mongah itu. Karena dulu Mongah itu kan di mepayas untuk genolo, misalnya yang bentuk kesumba kalau dulu genolo dan jerak arang dan pamor gitu. Ini perwujudan dari Trisakti, yaitu kalau balo unen-unen ide ratu ring dalam niki jelas warnanya putih gitu. Kalau unen-unen ratu ring Bale Agung niki warnanya merah. Kalau unen-unen ratu ring Pura Pusah warnanya hitam. Nah, Mongah ini jadinya perwujudan Buta Kala Buta Kali atau hama-hama merana-merana yang akan pingin merusak desa Bunutin. Makanya di Somyo diadakan upacara ini. Upacara yang pertamanya adalah metaur
Metaur itu adalah naur. Naur dewarna terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ngutusin atau mutlek seperti diki. Di 8 harinya dari Metaur diadakan upacara ngutusin atau metelek. Metelek niki kan melihat merana-merana apa yang akan dominan merusak desa Bunutin. Di sana diketahui di dalam upacara itu mesrano untuk tepung, yaitu kalau memang ada hama tikus, nanti di dalam tepung itu akan kelihatan tampak tikus gitu, jejak tikus itu. Kalau warna burung, hama burung, kelihatan dah itu tampak burung di sana. Dan lain sebagainya itu kelihatan di sana. Itu uniknya upacara ini. Gitu. Itu mentelik, melihat, memertiak sang apa yang akan dominan merusak desa Bunutin pada tahun ini. Itu tari mongah jadinya pada intinya adalah nolak bale. Sudah itu menuju Purnama ada pangwangan di Pusah. Pangwangan di Pusah ini membuat tembok nasi. Kalau dulu kan batas desa itu dikasih nasi, tapi sekarang dipersempit, membuat tembok nasi di Pura Pusah. Karena begitu balo itu hama atau hama penyakit dan lain sebagainya yang ingin merusak manusia, kalau sudah sampai di nasi itu, kena batasnya dengan nasi, dia sedang asiknya makan nasi, lupa dia akan merusak desa Bunutin. Di samping itu juga di dalam diri manusia. Pangwang mongah niki bisa menghilangkan niat-niat jahat, niat-niat buruk yang ada pada diri manusia. Supaya itu tetap kita berpikir positif thinking. Semua niat jahat, niat buruk yang ada pada diri kita sendiri, yang disebut dalam sabar itu supaya dapat diminimalisir. Dan itu semestinya inti daripada tari mongah ini. Setelah pangwangan di Pusah membuat tembok nasi, sudah itu lagi akan menemui dan pangwangan di Pura Baleagung. Juga upacaranya sampai di Pusah niki ngaturang jamalan wastanya. Sesaji jamalan niki kalau istilah kerennya kadimangkin kan senek. Ya senek ringan gitu. Juga di Somyo niku dengan senek ringan yang memujakan niki ngasawang jamalan niki harus orang jerubayan istri, jerubayan yang istri gitu. Mengapa jerubayan istri? Karena kalau wanita itu kan lebih lemut, bahasanya lebih lemut dan pemikirannya lebih lemut. Karena balo-balo itu merana-merana itu suka yang lemut. Dan di sana memakai damar prakpak dan dados damar yang lain. Prakpak yang dibuat dari bambu, dijadikan satu, dibakar itu. Itu STT semua membawa damar prakpak itu. Mengapa damar prakpak? Karena gumatat, gumitet yaitu seperti hama yang merusak untuk kebun atau apa itu, senang dengan warna cerah itu. Kalau dia lewat di sana pasti mati akan dia kena kebakar untuk praktak itu. Gitu. Itu maknanya filosofisnya. Gitu. Damar praktak itu bayan istri yang memujakan di Pura Pusah. Baru nantinya diadakan di Pura Baleagung malamnya seperti sekarang ini malam nanti. Besoknya namanya ngowayon. Ngowayon ini artinya membangkitkan. Membangkitkan segala manusia, segala tumbuh-tumbuhan, segala binatang yang ada di sana dibangkitkan kembali. Makanya di sana ditarikan tari mongah. Dan daging sapi yang dipakai itu dibuat kawang dia sampai kepalanya, dipancang di tengah-tengah pura. Nanti itu
digalin oleh Mongah nika. Di Mongah itu menari itu dah modelnya dia ke somyo untuk kawang sapi itu tuh. Itu semestinya nah sepintas lah, karena niki tidak ada berdasarkan sastra ini, karena pitekat para lincir begitu katanya itulah. Tapi uniknya kan berjalan sampai sekarang, dan jangka waktunya niki 2 tahun sekali. 2 tahun sekali kalau ngaben berjalan di sini, pangwangan niki ten jalan. Kalau pangwangan berjalan, ngaben kita jalan enten, makanya silih berganti, ngaben 2 tahun sekali, juga pangwangan 2 tahun sekali. Setelah pangwangan ini, pada waktu bolak-balik yang menyampaikan, dari Metaur niki sudah mengadakan Metapa Brata desa niki tidak boleh mendatangkan tamu dari luar desa, tidak boleh orang lain menginjak desa Bunutin dalam 1 hari pada waktu Metaur nikel. Nyepi desa kan? Ya, nyepi desa. Wenten sesudah itu, sehabis pangwangan niki, sehabis dari Mongah niki, wenten upacara ngaturin. Kalau ngatur niki kekeran sudah reda, wenten sudah dibubarkan oleh dah. Kalau pada waktu dari Metaur niki sampai ngaturin niki, kalau menyembelih hewan harus kelewat batas desa. Upacara di dalam Merajan dan lainnya seperti sekarang ini ada tumpek, tidak jalan. Pada waktu ngeker niki, dan kalau orang kawin tidak diperbolehkan, dan selama ngeker niki, setelah ngaturin baru ngeker niki sudah mbak wastanya nika kenten. Suwasa ngaturin wau nanti wenten ke pitrayannya namanya memunjung, dan nika dilaksanakan di Tegal Suci. Itu rangkaian setelah Mongah nih kan? Ya, setelah Mongah nika lagi beberapa hari nika ngaturin. Nika kebijakan daripada dulu-dulu titiang pun nika kenten. Sampai kenten setelah ngaturin memunjung. Setelah memunjung ada nyawab merapi lagi upacaranya nika memakai sampi kenten. Nika malih nika terakhir ampun nyawab merapi nika terakhir untuk nyomo-nyomo nika ampun buta kali yang pingin akan merusak desa Bunutin kenten jo. Ceritanya para pengisir yang terdahulu. Rangkaian dimulai rangkaian nika sampai ke puncak hari besok nika dari pembuatan tembok nasi nika penguangan pertama nika gitu. Nika di Pura Napi tadi? Pura Pusah. Di Pura Pusah. Di Pura Pusah ke menuju ke tahap kedua, penguangan tahap kedua nika yang di Pura Badagung. Ya, di Pura Jaraknya nika berapa lama? 15 hari. Oh, 15 hari. Ya. Oh. 15 hari. Berarti ini sebagai latar belakang prosesi adanya Mongah. Ya. Untuk referensi ini tidak ada tertulis ya dalam bentuk lontar seperti yang Jero bilang tadi nggih. Sama itu berarti tutur dari penglingsir terdahulu kan. Ya, tinggal dijalankan secara turun temurun berarti kan nggih. Tahu mungkin di tiang menulis nika. Oh, nggih. Tahu di tiang mungkin menulis. Ada keharusan dilaksanakan oleh STT Seketruna atau seperti Napi, apakah dulu pernah masyarakat terlibat juga dalam pembuatan Mongah nih kan? Dan memang dari dulu nih kok memang STT Seketruna terkecuali bahannya dan menten dibantu oleh masyarakat gitu. Yang dulu seperti keterangan Pak Vanessa kan di Dauh Puro nih kan apat lah nih kok alas memang sengaja dialaskan gitu. Benten di sana namanya Bun Ceceh, Taru Boka, dan paku-paku. Nah, niko dipakai hiasan Mongah, Bun Ceceh niko sarang boka niko buah-buah boka niko dipakai hiasan Mongah, dan paku-paku niko kenten. Tinggal mengambil di sana, mungkin ampun dilasak niko, ada kebun terpaksa ngerah sepaku-paku ke Dukade dan STT nih. STT masih niko mempersiapkan. Dan minta dari masyarakat terlibat. Yang menarikan pun ke STT
Nggih. Jumlahnya STT nika nah maksimalnya 11, minimalnya 7 pinten. Jumlah untuk napinya nih, Jumlah mongah nika 13. 13. Kenapa harus ganjil nih? Ada filosofinya mungkin? Nggih kan nika menurut bacakan istadewatanya ngeten. Mungkin kan ada sabda dewata, ada dewata namasanga. Kalau 11 nika eka dasa dewata ngeten. Kalau 13 mungkin diambil nanti seperti di penulisan ngeten. Dulu sampai mekebur oras ngeten lah. Nika ngeten filosofi ngeten. Kemudian untuk bahan-bahan nika ada makna tersendiri nggak nika Jil? Jadi pakai sepaku nika apakah ada makna tersendiri atau memang seperti itu dari dulu untuk pembuatan bahan mongah? Memang ada maknanya nih kalau seperti pakis itu kan tumbuh-tumbuhan yang segar gitu nah seperti bun gitu. Bun itu kan alat pengikat. Oke. Taruh boka nih karena taruh boka itu dulu boleh dipakai obat ya. Pakai obat sakit gigi nih getah boka nih bagus gitu. Mungkin nih dijadikan dasar kalau pakis kan memang di samping menjadi lauk pauk makanan juga kan karena segar juga ya. Segar tampilannya daya ya, tahannya mungkin daya lebih tahannya bagus dan bambu itulah bambu itu bahannya. Kemudian wonten mendaging kleneng kalau nggak salah nggih di dalam monga nika di kan nggih tidak ada aksesoris apapun nika. Ya. Berarti hanya murni dibuat hanya dari bambu sebagai kerangka. kerangka, kemudian dihiasi dengan pakis atau paku-paku. Kemudian ada rongga muka, untuk penari. Ya. Tidak pakai tapel dah itu. Oke. Okay. Nah niki untuk pelaksanaan monga sendiri itu kan setiap 2 tahun sekali. Ya. Apakah jika ada hambatan misalnya renovasi pura, kecundakaan atau hal lainnya, apakah ada yang menghambat atau mungkin tidak dilaksanakan atau tetap dilaksanakan setiap 2 tahun sekali? Niki tetap dilaksanakan itu kalau ada cundake bisa mundur dan sasih karu atau sasih ketiga niki enten bisa mundur sampai kelima bisa enten kalau ada cundake enten. Itu. Tidak boleh tidak dilaksanakan itu. Kalau ada pembangunan seperti sekarang kan belum selesai, tetap juga dijalankan. Sekarang kan sudah membangun juga di Balai Agung. Nanti yang sudah jadi cukup disasatin alit dulu, laksanakan lah niki. Menurutnya sampai berapa lama nih kan? Napinya? Sampai berapa lama jika hari ini sampai sasih ke-6 bisa mundur dia. Oh bisa sampai. Karena niki tidak harus niki dilaksanakan tiap 2 tahun sekali. Berarti pelaksanaan monga ini berbeda dengan Tegak Pura Piadalan di Pura bisa jadi. Berbeda niki modelnya. Oke. Di Pura kan niki termasuk insidental lah enten. Dan secara rutinitas seperti odalan nika nih. Oke, nggih. Tariannya nika kan ada mengelilingi Balai Agung. Ya. Nggih, Balai Agung berapa kali nika dan kemudian baru ke tengah. Nika memiliki makna tertentu nggih jero pengisi. Ya, itu kan harus merodak sino ngelilingin Balai Agung enten 3 kali enten. Ampun enten mau ngarap nika kawang nika di yang ditaruh di tengah-tengah pura nika enten. Kawang sapi nika dari kepala sampai baru di sana gitu. Di sana gerakannya bebas atau bebas, ada bebas di sana ya. Oke. Mungkin setelah upacara ini selesai, monga sudah dipentaskan. Monga-monga niki dibawa kemana? Apakah dibakar, dibuang sebagai pupuk mungkin atau seperti napi jero penglingsir? Dibuang ke kayuan desa ada niki wonten kayuan desa nika di Dangin Pura nika. Ke sana sambil mencuci dia sambil mandi habis menarikan itu nanti setelah datang ke sana baru dia sembahyang gitu. Alat-alatnya niki dibuang dah di sana gitu. Karena bahannya organik sami kan nih.
dan tidak akan mencemari lingkungan. tidak mencemar lingkungan. Nggih. Mungkin dari pertanyaan yang tadi Jero Penglingsir ada yang perlu ditambahkan mungkin tentang mongah niki? Tanya cukup dah lah menikah karena niki apa nak karena tiang mendengar dekat lah dumun ngenten dari lingsir-lingsir ngenten boleh pun tiang parumang nikah ngenten. Mengapa harus gini, mengapa harus begini? Karena dulu pernah pangwangan ini tidak dijalankan, ternyata iki ada Garing Agung ngenten. Dulu pernah itu. Karena kaitannya dengan nyumil. Ya, kena. Ini penggunaan sapi nika. Sapi nika kan syaratnya sapi betina Yang dan sudah pernah punya anak. Sekali nggih? Nggih. Sekali atau bisa lebih dari sekali? Nika sekali. Nanti di merapihnya nika model dados nggih sapi bukan tapi di mongahnya, tapi bukan godel nggih. Oh nika untuk godelnya kapan nih? Di nyab merapih nanti setelah mongah niki. Oh beda acara nggih. Di sana wenten lagi nyepi desa wenten ten dados makaryo mekejang dalam 1 hari wenten. Untuk penggunaan sapi niki ada istilahnya kenapa harus sapi betina, kenapa tenjagiran sapi muani lah gitu. Nah niki ampun jawab tiang nak mulak itu ini kok pertamian istilahnya nggih. Memang dari dumun tiang seperti kenten ini, ngenten. Dari dulu emang terima tiang kenten. Yang kira sudah cukup. Nggih. Matur suwun pisan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk tiang dan generasi ke depan biar tahulah sedikit tahu walaupun tidak banyak untuk tradisi dan upacara mongah di Desa Adat Bunutin. Matur suksema.
Mantap, mantap tuh semua. Yo, masalah. Aman,
Ini dola saya ini yang muter-muter. Sukses semua. Ini loh. Halo guys. Ini udah dari Mekat. Hah. Menangnya orang yang mana boleh bang? Di mana ini? Dalam yang mana? Oh, di sini jinangnya. Tuh, beli api. Gimana perasaannya setelah mengikuti acara tadi nih? Sangat lelah, panas. Persiapannya ada persiapan khusus, misalnya minum jamu atau telur telur mentah setengah Nggak matang ada. gitu, nggak ada. Paling sembahyang aja itu. Sembahyang. Di sana, di dalam dasar. Terus untuk tidurnya normal ya? Normal. Lumayan melelahkan hari ini, menarikan melelahkan sekali. semangat. Tapi gimana perasaannya sekarang? Senang dapat ngaya. Bisa berpartisipasi Iya. seperti itu ya? Ini Apri sendiri berapa kali sudah berpartisipasi ngayah ini? Udah 3 kali. 3 kali sampai sekarang. Ya. Ini nanti kalau sebenarnya Apri ketemu jodoh menikah, apakah masih boleh menarikan ini? Enggak boleh. Ini khusus Mudah-mudi untuk aja. Bruna ya? Ya. Oke. Terus harapan Apri ke depan untuk generasi ini gimana? Untuk generasi ke depan bagaimana? Ya, supaya bisa berpartisipasi. Biar bisa meneruskan ini ya? Ya, meneruskan. Oke. Semangat Apri. Ya. Terima kasih sudah Ya. meluangkan waktu ya. Ya. Ye.